Bismillahirrahmanirrahim. ATV kabar dakwah sunnah. Tidak sepantasnya kita berbeda pendapat tentang di mana Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan kita satu. Nabi kita satu. Al-Quran kita satu. Namun sangat disayangkan. Kadang saya tanya-tanya, di satu masjid, dari sekian banyak jamaah, gerakan sholatnya sama. Allahu Akbar. Dia menghadap semua ke kiblat. Tapi ketika saya tanya satu persatu, ternyata Tuhannya beda-beda. Katanya, Pak, kalau kita Tuhan tadi mana? Dia bilang, Tuhanku saya itu ada di dalam diriku. Saya bilang yang di sebelah, dia bilang lebih dekat dibanding urat leher. Artinya kan ini sudah lebih spesifik lagi ya. Satunya lagi, dia bilang, Tuhanku di mana-mana. Artinya sudah beda kan? Ini sudah beda ini. Walaupun namanya sama. Namanya Tuhannya sama semuanya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Razzaq. Ya. Tapi berbeda hakikatnya. Karena yang satunya dia bilang dalam dirinya, satunya dia bilang lebih dekat dari urat leher. Satunya dia bilang di mana-mana. Yang satunya dia bilang Allah itu tidak bertempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Yang satunya lagi, dia katakan, ya, yang menyembah dan yang disembah satu. Lebih ekstrim lagi. Yang menyembah dan yang disembah satu. Istilahnya kalau bahasa konjo, menyembah dan disembah ya seri. Ya, yang menyembah dan disembah satu. Lebih ekstrim lagi. Ada pernah saya tanya, saya bilang, kalau kita di mana Tuhan yang kita sembah? Dia bilang di dalam Ka'bah. Karena saya kalau sholat menghadap Ka'bah. Iya. Pernah lagi ada saya tanya, saya bilang, kalau kita Tuhan tadi mana? Dia bilang, saya Tuhan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Intinya, jemaah sekalian, ternyata ya, masih banyak orang berbeda pendapat tentang di mana Tuhan. Padahal ini seharusnya tidak sepantasnya kita berbeda dan keliru. Kenapa? Jangan sampai bukan Tuhan Allah yang kita sembah. Bahkan pernah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada orang tua umurnya kurang lebih 60-an tahun, 70-an tahun. Setelah saya jelaskan tentang di mana Allah, dia bilang, subhanallah, saya salah besar Ustaz. Sudah puluhan tahun yang saya sembah itu adalah Tuhan yang ada di sini. Yang dua jari di bawah susu kiri saya. Itu yang saya sembah selama ini. Dia bilang, itu yang saya yakini itu adalah Tuhan. Dia sebut sendiri namanya. Tuk, tuk, tuk. Saya bilang, itu jantung Pak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menyembahnya. Kemudian Allah sendiri tidak memperkenalkan dirinya. Siapa dia dan di mana dia. Dan mungkin ini. Jadi kita akan menjelaskan tentang di mana Allah. Ya, di mana yang kita sembah berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan hadis, berdasarkan ijma'. Ya, berdasarkan, baru di sini. Berdasarkan apa? Iya, baru berdasarkan fitrah manusia, logika, ya, dan perbuatan binatang. Ya. Dari ayat Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, lebih 2000 dalil. Lebih 2000. Ya. Yang menjelaskan tentang di mana Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa banyak sekali? Ya. Supaya kita itu tidak salah di dalam menyembah. Jangan sampai bukan Allah yang kita sembah. Ya. Jadi memang diperbanyak ayatnya di dalam Al-Quran. Diperbanyak ayatnya di dalam Al-Quran. Pengenalan tentang Allah, ma'rifatullah. Secara nas, ya, ada di dalam 7 ayat.
Di dalam surat Toha ayat 5. Allah Subhanahu wa taala firman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas arsy. Diulangi lagi. Di dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ini ayat diulangi di 6 tempat. "Tsumma stawa 'alal 'arsy." "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 54. Dalam surat Yunus, dalam surah Al-Furqan, dalam surah Al-Hadid, dalam surah Ar-Ra'd. Ayat yang lain jemaah sekalian dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas arsy itu di mana? Arsy itu di atas langit ketujuh. Ya. Di atas langit ketujuh. Dipikul oleh 8 malaikat. Satu malaikat kalau terbang burung dari daun telinganya malaikat ke pundaknya, itu butuh waktu 700 tahun perjalanan. Burung terbang 700 tahun perjalanan, star dari telinganya malaikat ini sampai ke pundaknya butuh waktu 700 tahun. 8 malaikat. Allahu Akbar. Bagaimana? Ini yang memikul. Bagaimana dengan arsy? Makanya dikatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Jadi kalau Allah ada di sini, berarti kecil. Iya kan? Kecil. Iya. Ini parfum saya ada di dalam kantong saya. Yang mana yang besar? Kantong atau parfum? Kantong. Allah ada di dalam diri saya. Yang mana yang besar? Saya atau Allah? Hah? Yang besar. Betul, Pak. Saya ada di dalam masjid. Kenapa? Karena saya kecil ada di dalam masjid. Terjawab. Ya? Kita akan sebutkan nanti. Banyak dalil. Di antara dalilnya, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Menurunkan. Berarti dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Allah di mana? Di atas. Jangan ragu. Jangan kira ragu-ragu. Ini sebentar akan saya sebutkan. Keyakinannya seluruh nabi. Seluruh nabi berkeyakinan demikian. Jangan kira ragu-ragu. Jangan kemudian berbeda dengan keyakinanku selama ini. Sudah puluhan tahun. Ya. Nanti sebentar kita jawab. Kalau ada pegangan yang mungkin agak dijadikan dalil. Oh ini tapi ada dalilnya begini. Insya Allah kita akan jawab sebentar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Menurunkan dari mana? Dari atas ke bawah. Ya. Wa ilaihi yas'adu kalimatut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik. Dan amal-amal soleh. Allah mengangkatnya. Allah di mana? Allah di atas. Ayat Al-Quran banyak sekali. Ribuan. Kami menurunkan, kami mengangkat. Malaikat naik, malaikat turun. Ya, kami menurunkan wahyu. Kami menurunkan wahyu. Banyak. Ayat-ayat Al-Quran. Hadis. Lebih banyak lagi hadis. Ya, banyak dalam hadis. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Lebih tegas dan terangin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari, jangan makin ragu. Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu an mengisahkan suatu hari, ya, seorang budak wanita yang mengembalakan kambing saya itu saya tempeleng. Saya manusia biasa, bisa salah. Beliau keliru. Kenapa? Karena budak itu lalai. Salah seekor kambing yang dia gembalakan dimakan, diterkam oleh serigala. Nah, ini kan lalai, ditempeleng. Maka beliau merasa berdosa, merasa bersalah. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau sampaikan
kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menganggap, oh ini ya harus ditebus. Dengan apa? Beliau ingin membebaskan budak wanita tersebut. Tapi kata Rasulullah, datangkan dulu budak wanita itu. Ingin diuji. Kata Rasulullah, Aina Allah? Di mana Allah? Lihat ya. Kata para ulama, disyariatkan. Jangan kita menganggap tidak boleh tanya di mana Allah. Nabi Muhammad bilang, di mana Allah? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana Allah? Kenapa ditanya? Karena jangan sampai salah. Ya, di mana Allah? Kata budak itu, Allahu fis sama. Allah ada di atas. Kemudian kata Rasulullah, man ana? Siapa saya? Kata budak itu, anta Rasulullah. Engkau adalah utusannya Allah. Kata Rasulullah SAW, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita ini. Dia wanita yang beriman. Coba. Andai kata wanita itu mengatakan, Allah di dalam sini. Atau ada di mana-mana. Tidak akan dibebaskan menjadi budak. Ya. Kemudian, kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dalil yang sangat jelas dan terang. Yang menunjukkan Allah ada di atas adalah kisah Isra Mi'raj. Bagaimana kisah Isra Mi'raj? Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, langit kedua, ketemu Nabi ini, ya kan? Ketiga, langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, sampai di sana beliau, ya, malaikat Jibril pun tidak bisa, cuma sampai Sidratul Muntaha. Beliau menerima langsung wahyu perintah sholat 5 waktu. Di mana? Di atas. Andai kata Allah ada di sininya Rasulullah, tidak akan diperjalankan ke atas. Andai kata Allah di mana-mana, tidak mungkin Rasulullah diangkat ke atas. Ya? Jemaah sekalian dimuliakan Allah, ini dalil yang sangat jelas, terang. Banyak lagi hadis-hadis, namun waktu yang membatasi kita lanjut dengan ijma' para ulama, bahkan para nabi, sepakat jemaah sekalian. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faqala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Berkata Fir'aun, wahai Haman, perdana menterinya, bangunkan saya bangunan yang menjulang ke langit, menembus pintu-pintu langit. Saya ingin lihat Tuhannya Musa. Karena saya kira Musa itu bohong. Berarti kira-kira apa dakwanya Nabi Musa? Muncul ucapannya Fir'aun, wahai Haman, bangunkan saya bangunan yang tembus ke pintu-pintu langit. Saya mau lihat Tuhannya Musa. Karena saya kira ini Musa ini bohong ini. Kira-kira apa selama ini yang didakwakan Nabi Musa alaihissalam sehingga muncul ucapan Fir'aun seperti itu? Hah? Selama ini Nabi Musa mendakwakan Allah yang disembah satu-satunya ada di atas. Berarti orang yang tidak percaya dan ragu kalau Allah ada di atas berarti mirip dengan siapa ini? Bukan saya bilang ya. Jamaah sekalian. Ini harus berlapang dada. Karena jujur, saya tahunan berkeyakinan saya bisa menyatu dengan Tuhan. Tahunan saya. Alhamdulillah saya bertobat dengan keyakinan ini. Bahkan saya pernah sampai pada tingkatan tidak ada lagi yang saya lihat kecuali Tuhan saya. Pada tingkatan itu hampir gila saya. Saya sudah tidak bergaul dengan manusia. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Terus ngeri sekali keyakinan seperti itu. Karena salah paham. Salah paham dengan beberapa ayat. Akan kita sebutkan nanti. Jadi keyakinannya Rasulullah, Nabi Musa dan Nabi yang lain. Bahwasanya Allah ada di atas. Bahkan mereka mendakwakan hal itu. Kemudian jamaah sekalian. Secara fitrah manusia. Mengakui Allah ada di atas. Kita bisa ingat di masa kecil kita. Sebelum kita mendengarkan ceramah, sebelum mendengarkan pengaruh dari luar. Anak-anak yang belum terpengaruh dengan pemahaman luar, masih bersih hatinya, itu kalau ditanya, bisa kita tes sebentar, kalau pulang di rumah. Ya. Anak-anak kecil,
yang belum terpengaruh dengan pemahaman luar. Tanya, nak, di mana Tuhan? Di mana Allah? Pasti dia menunjuk ke atas. Pasti dia menunjuk ke atas. Anak-anak umur 10 tahun, ya, yang belum terpengaruh dengan film Tuhan di mana-mana, ya, pasti dia akan menunjuk ke atas. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap yang lahir, itu lahir dalam keadaan suci. Ya, Allah fitrahkan dia tauhid, ya, ke dalam hatinya. Maka pasti dia akan mengenal Tuhannya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, orang awam sekalipun yang tidak pernah belajar agama, terkadang kalau ditanya, ya artis-artis biasa kita dengar dia diwawancarai, rencana kapan? Oh, rencana pernikahannya dengan si A, dia bilang tergantung yang di atas. Iya kan? Sering kita dengar, tergantung yang di atas. Tanpa dia sadari, karena fitrahnya yang berbicara. Iya, dia tidak pernah pelajari tentang di mana Allah, tapi fitrahnya yang ngomong. Tergantung yang di atas, terserah yang di atas. Saya serahkan kepada yang di atas. Lihat jamaah sekalian, ini fitrah manusia. Iya. Orang yang mengatakan dan berkeyakinan Tuhan di mana-mana, ketika dia terdesak, maka dia akan berdoa dan tangannya pasti ke atas. Ya Allah. Lihat kan? Belum pernah saya lihat orang yang berkeyakinan Tuhan di mana-mana atau ada di sini, ketika terdesak dengan sebuah kebutuhan, langsung dia katakan, ya Allah bantu saya. Atau dia bilang, ya Allah bantu saya. Tidak ada. Yang ada, ya Allah, pasti ke atas ini tangan. Ya, pasti ke atas ini tangan. Ini fitrah manusia. Kemudian secara akal, jangan sekali. Secara akal, namanya yang mulia, yang diagungkan pasti di atas. Makanya kalau berdoa, wajah yang kita muliakan diletakkan rendah, kemudian kita baca doa sujud, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Maha suci Allah, A'la itu isim tafdhil yang paling di atas. Yang maha tinggi, paling di atas. A'la. Subhana Rabbil A'la. Kita letakkan wajah kita, yang kita anggap paling mulia dalam tubuh ini, diletakkan sejajar dengan tanah, kemudian dibaca doa, Subhana Rabbil A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi, yang maha di atas. A'la. Iya. Allahu Akbar. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Secara logika, andai kata Allah ada di sini, berarti kalau saya masuk WC, dia ikut atau tidak? Pernah ada satu keluarga, saya tanya dulu bapaknya, Bapak, kita Tuhan tadi mana? Dia bilang ada di mana-mana. Kemudian istrinya saya bilang, kalau kita, dia bilang ada di sini. Kalau anaknya saya tanya, masih SMP ketika itu, kalau kamu nak, dia bilang Tuhanku ada di atas. Berarti saya bilang ada 3 Tuhan disembah dalam rumah ini. Dia ketawa. Nah, saya tanya lagi, Pak, saya tanya, Bu, kalau kita masuk WC, kan Tuhan tak ada di sini. Itu Tuhan tak ikut masuk WC atau menunggu di luar? Bingung dia jawab. Iya, kalau masuk WC, berarti apa ini? Tapi kita bilang, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Apa artinya Subhanallah? Maha suci Allah. Kita saja, orang Muslim, ya, malas berlama-lama di WC. Kenapa? Tempatnya najis. Sedangkan orang berkeyakinan Tuhan ada di dalam WC. Wah, ini tidak benar. Karena kan dia ikut. Kemudian di dalam berarti kecil. Demikian pula kalau berkata Tuhan di mana-mana. Wah, ini juga mengerikan. Sedangkan kita saja dibilangin, Pak Ustadz ini saya lihat kita di malam di diskotik. Wah, tersinggung kita ya kan? Bukan tempat yang benar. Lalu bagaimana Allah dikatakan ada di tempat-tempat seperti itu? A'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi min dzalik. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tidak mungkin ya. Kalau dikatakan Tuhan di mana-mana, berarti ada dalam sini. Tidak mungkin. Ada Tuhan di dalam sini? Tidak mungkin. Allah tidak mungkin menyatu dengan makhluknya. Saya kasih ayat. Allah tidak mungkin menyatu dengan makhluknya. Ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Qala arini andur ilaik. Ya Allah, kasih kesempatan untuk saya melihat kepadamu. Kata Allah, lantaroni. Engkau tidak akan mampu melihatku. Akan tetapi lihatlah ke gunung. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya,
maka kelak kamu bisa melihatku. Ketika turun cahaya, bukan Allah, cahaya. Turun ke gunung, hancur gunung. Ya. Jadi debu-debu semuanya. Hancur, jadi debu. Nabi Musa pisang, bertobat, tidak mau lagi. Ia meminta untuk melihat Tuhan. Karena memang di dunia tidak ada yang bisa melihat Tuhan secara langsung. Iya. Bahkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menyangka Nabi Muhammad melihat Tuhannya ketika Mi'raj, maka dia bohong. Kenapa? Karena Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha itu hanya mendengar suara. Karena kata Rasulullah, hijabnya adalah cahaya. Kapan dibuka hijab itu, maka mata akan terbakar. Mata akan terbakar, jemaah sekalian. Jadi kalau ada orang bilang, saya ketemu ke Tuhan kemarin, itu bohong itu. Ya. Kalau mengaku dalam keadaan sadar melihat Allah, itu tidak benar. Rasulullah orang yang paling mulia, diangkat lagi langsung ke langit ketujuh. Kata Aisyah, siapa yang mengira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj, maka dia dusta. Iya, Nabi Musa ingin melihat Allah, kata Allah, lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Di mana? Di dunia. Adapun di akhirat, maka Allah akan kasih kekuatan kepada kita untuk memandang wajahnya. Bahkan itu adalah kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan surga yang lainnya, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini bersama dengan orang-orang yang kita cintai itu diberikan kenikmatan, kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.